Jangan sampai gara-gara PPDB kualitas pendidikan di Jogja itu menurun. Nah, ini kan berarti masalah kebijakan. Nah itu ya, sesuai dengan aturan pemerintah pusat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kualitas pendidikan bisa tetap dipertahankan dan insya Allah dapat ditingkatkan. Itu Bapak Ibu saya kira dapat saya sampaikan. Dari sini jawabnya agak banyak. Tadi saya di SMP 15 pun juga Bapak Ibu pindah ke sini. Jam 10 ada rapat kenal atau takziah barang atau terkenal. Kata Bapak Ibu saya kira dapat sampaikan. Lebih kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya waktu untuk diskusi, dipersilahkan untuk memberikan pandangan, masukan atau pertanyaan terkait dengan materi kali ini. Yang sudah tunjuk jari Bu Bekti. Kami hormati Bapak Kepala Dinas Kota Yogyakarta, yang kami hormati pula Bapak Pengawas SMP Negeri 4 Yogyakarta, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta, Bapak Komite SMP Negeri 4 Yogyakarta, dan Bapak Ibu guru semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka hari ulang tahun SMP Negeri 4 Yogyakarta yang ke-26 dengan tema tetap berkarya di masa corona. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa sebagai guru hendaknya kita harus selalu berinovasi dan tertantang untuk yang memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Tetapi saya dalam kesempatan ini mau menyampaikan fakta yang ada di dalam lapangan, keseharian yang kami hadapi, bahwa terus terang saja kualitas pembelajaran mesti ada penurunan. Karena kami merasakan bahwa komunikasi hanya terjadi satu arah, Bapak. Jadi anak-anak ini memberikan respon kira-kira hanya 50% yang maksimal. Yang lain hanya kami memberikan penelusuran bersama guru BK. Ini anak-anak yang sangat rendah motivasinya ini dikarenakan orang tua, kebanyakan orang tua yang terdampak COVID secara ekonomi. Bahkan kalau kita mau mempelajari dan membaca dalam situasi berita-berita di Indonesia ini, ada beberapa juga kejadian yang miris sekali bahwa anak-anak ini sebetulnya rentan terhadap sebagai objek kekerasan orang tua karena kondisi depresi orang tua yang mengalami drop dalam pendapatan secara ekonomi gitu. Nah, pertanyaan kami, apakah anak-anak ini, karena dalam proses pembelajaran juga kami merasakan mereka merasakan kemonotonan, kebosanan untuk menatap laptop dan HP yang terus-menerus seperti itu. Nah, bagaimanakah bisa memberikan selingan dan sekaligus memberikan kecakapan hidup gitu. Jadi selingan tidak hanya pelajaran terus, tapi apakah diberikan kecakapan hidup yang secara otomatis akan berdampak pada pendapatan atau memberdayakan secara ekonomi, terutama bagi anak itu sendiri walaupun secara kecil-kecilan. Nah, pertanyaan kami, apakah dari dinas memfasilitasi atau ada program-program yang menstimulan kegiatan tersebut? Ini yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya dengan Puasda tadi Bapak, karena kami sebagai guru pun kelas 9
kami hanya berharap kalau seandainya ada kisi-kisinya itu bisa kami terima sebelum bulan Desember, sehingga kami bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Matur nuwun, kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Bapak Suroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi Astori yang dihormati selaku Kepala Sekolah Jakarta, Bapak Nur Hidayat selaku Pengawas Asal Jakarta, Bapak Sudarman selaku Pemimpin Satempat, dan juga Bapak Suara Profesor Pengawasan Tempat dan Bapak Guru sekalian bersama. Pertama, tetap berkata di masa corona, artinya di benak kita tanam semangat yang luar biasa meskipun sudah kena corona masuk bulan ke-8 itu ya, sampai sekarang di awal Oktober dan akan berakhir sampai kapan kita sudah tahu, tapi kita tetap berkarya selaku guru. Selamat berkantor banyak cita-cita atau mimpi yang mana putra-putri kita nanti di akhir di endingnya baik kelas 7, 8, dan 9 berhasil dengan baik, meskipun ada sebersit ya bahwa secara umum tidak akan maksimal, artinya kurikulum pun juga sudah dikurangi strukturnya sebagai contoh. Kemudian kita juga berterima kasih kepada pemerintah Kemendikbud yang telah memberikan kuota pulsa sebesar 35 GB yang sampai hari ini ternyata banyak sekali orang tua yang bertanya ke saya, Pak, begini Pak, kok anak saya belum dapat? Terus akhirnya saya jawab, sabar Bapak Ibu sekalian, kemudian tolong diri siapa saja yang sudah mendapatkannya. Kemudian kami di kelas 9C ada 9 siswa yang sudah mendapatkan pulsa atau kuota tersebut, artinya ada 33 dari satu kelas, baru 9 orang. Kemudian tanya, Pak kapan? Saya bingung jawabnya ya, karena kami hanya mendapat nomor HP dari siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ya, masa pandemi ini, bahwa ternyata banyak membawa dampak yang negatif, tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi tadi disinggung Bupati juga di rumah tangga. Bahkan tadi pagi saya pas nyetel berita radio, terdengar adanya kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya karena nggak sanggup mendidik putra putrinya sendiri. Artinya peran guru sangat ditunggu-tunggu, sangat dibutuhkan, dan sangat penting ternyata. Banyak orang tua yang mengeluh, penting sekali. Bahkan yang sering tadi home visit atau kunjungan ke rumah. Ini anak saya juga kebetulan ya, sudah dikunjungi 2 kali. Dan kemarin dari Muhammadiyah menghentikan semua. Harus taat komando Bapak Muhammadiyah kalau nggak salah itu jangan ada kunjungan sama sekali karena dampaknya sangat berbahaya, sangat tinggi. Bahkan COVID tadi ini secara nasional sudah 203.000 sekian yang misalnya. Ya ini. Pertanyaan saya, langkah serius apa yang sedang kita lakukan sebagai seorang guru, tetapi juga peran orang tua atau masyarakat juga ikut andil, sehingga terjadi kesinergisan antara pendidikan yang dilakukan di sekolah melalui daring atau jarak jauh dan di rumah juga ada dukungan dari orang tua atau dari keluarga. Karena selama ini alasannya faktor ekonomi, semua pasti terdampak. Ya. Oleh karena itu, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pihak sekolah sudah berupaya agar hasilnya baik, tentu usaha semaksimal mungkin. Tapi dari masyarakat atau keluarga yang paling mestinya juga berusaha bagaimana agar terjadi kesinergisan antara pihak sekolah dan pihak keluarga. Terima kasih.
skill bagaimana ya dampak, bagaimana meminimalkan dampak. Paling ada yang sampai seorang anak dianiaya oleh orang tuanya ya Pak ya, karena jengkel terhadap proses pembelajaran daring, orang tua frustasi. Ya permasalahannya banyak, tidak hanya frustasi terhadap materi pembelajaran, tidak bisa ngajar, mungkin dan masalah ekonomi barang, masalah merong-merong, utangnya akeh, kan kita nggak tahu seperti itu Pak. Terakomodasi yang jadi korban anak. Terus sekolah cara mengatasi mau materinya dikurangi saja atau bagaimana? Ya tentu saja kita evaluasi bersama. Ya, kalau bisa ya nanti program-program pembelajaran daring itu menyenangkan. Ya, kalau saya Pak ya, tapi kita jangan dilihat situasi dan kondisi lah. Anak-anak yang tidak bermasalah secara daring itu, ya ini dengan persetujuan orang tua bisa nggak datang ke sekolah atau ke guru? Ya, dengan kondisi yang terbatas, tidak boleh dari 10 orang atau bagaimana. Tapi ini juga jadi masalah Pak Ibu. Nanti bisa dimereki oleh orang tua yang bisa kuat daring, tapi tidak datang ke sekolah. Ya, dia kan berasumsi juga kalau datang ke sekolah tatap muka materinya yang diterima lebih baik dibanding yang daring kan gitu. Anak-anak yang datang ke sekolah tadi bisa menerima ilmu banyak, tapi anak-anak yang tidak bisa datang ke sekolah dan lebih baik dari tadi materi pembelajaran yang diterima sangat terbatas. Maka sebetulnya kita membuka jam konsultasi pembelajaran itu fungsinya itu Pak Ibu. Termasuk Bapak Ibu juga boleh melalui guru BK atau bagaimana membuka layanan permasalahan terhadap anak-anak yang demikian. Tapi kan orang tua juga gengsi mengakui orang masalah itu, belum tentu mau kan gitu. Ya kan datang ke sekolah, berkonsultasi terhadap pembelajaran anak. Saat ini kan masyarakat orang tua itu baru tahu kehadiran pentingnya kehadiran guru itu kan di situ. Kalau hari-hari normal biasa guru itu disepelekan, ada hal yang sedikit apa saja langsung diprotes kan gitu. Tapi ketika sekolah tidak berjalan dengan normal seperti ini, kehadiran guru sangat dirindukan kan gitu. Ya semuanya itu orang itu merasa kehilangan, merasa berarti itu ketika sesuatu yang harusnya ada tidak ada itu dia nanti baru tahu artinya, ya, baru merasa kehilangan. Memang kalau Bapak Ibu di dinas itu terkait dengan program pembelajaran jauh kita juga mencoba berintervensi dengan konsultasi belajar siswa awal kita kembangkan Pak Nur itu ya. Ada YouTube, ada Zoom Bapak Ibu. Kan sudah disosialisasikan juga. Ini yang kita berupaya untuk berkreativitas. Tapi nanti ya ujung-ujungnya ketersediaan kuota data, kuota pulsanya di rumah seperti apa kan gitu. Ya kan ujung-ujungnya kelihatan sama saja kalau itu Ibu. Ada puluhan orang menawarkan aplikasi pembelajaran, platform pembelajaran, pun pakai banget. Nah, ujung-ujungnya nanti bayar, siapa yang kena bayar ya sekolah atau anak masih dibebani biaya kuota lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ya makanya kita berupaya bagaimana agar ya dinas pendidikan bisa mengurangi beban anak sekolah dengan KBS online tadi kita kembangkan. Kalau tentang kisi-kisi yang mudah-mudahan bisa diterima sebelum bulan Desember, mudah-mudahan bisa sampai juga jadi poin kan tergantung juga dari pemerintah diisi. Tapi ya logikanya ya tidak terlalu jauh kisi-kisinya, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi bisa menggunakan tahun yang lalu, hampir sama lah, atau malah nanti berkurang bisa, ya maksimal sama dengan tahun sebelumnya. Ini. Nah, kuota yang belum menerima kuota ya Bapak Ibu, sekolah itu terbatas meneruskan saja kepada kementerian atau melalui Dapodik loh Pak Narawanto. Kemarin katanya yang belum menerima itu karena kepala sekolah belum menandatangani surat tanggung jawab mutlak. Ya, tapi saat ini dengan kelas 8 atau 9 masih satu kelas saja ada yang menerima dan yang tidak. Berarti masalahnya bukan karena STMJ dan itu surat tanggung jawab tadi masalah yang lain. Ini ya saya nggak tahu Pak Ibu. Ya jangan mungkin kudunya dinas seperti tapi faktanya ya kita memang lewat Dapodik langsung semuanya. Ya, kita hanya memberikan arahan pada sekolah agar segera mengisi nomor anak
yang digunakan untuk PBJ itu. Ya. Kalau terkait dengan masalah psikis orang tua dan anak menyangkut konteks pembelajaran, ya sekolah monggo pandai-pandai melakukan pemetaan. Kalau memang ada yang seperti itu, kalau bisa ya Bapak Ibu orang tuanya diminta datang ke sekolah untuk diberi arahan melalui BK atau apa monggo, supaya tidak berulang yang merugikan anak Bapak Ibu. Ya saya juga tadi saya mengatur 34 anak, 5-6 anak tidak ikut pembelajaran online. Yang ikut pun yang menerima materi dengan baik separuhnya apa bisa ada, saya juga nggak tahu. Ya Pak, dari misalnya 28 anak, yang 6 nggak bisa, jelas nggak bisa, itu jelas nggak bisa diharapkan misalnya. Yang 28 tadi saya iso nompo materi pembelajaran ini capiro kan kita nggak tahu. Ya 60-70% sudah bagus itu. Bapak Ibu, kalau saya rapat Zoom itu ya disambi-sambi lah. Ya, rapat Zoom itu disambi-sambi, menerima tamu, tanda tangan, terus berbicara masalah lain. Ya. Kadang-kadang kalau nggak urgent banget, penting kalau jenengi Dinas Pendidikan Kota Jakarta gitu, ditutup kan itu. Nah, teman-teman lo gegari bocah kan berarti yang kayak gitu tidak menerima 100% kan gitu. Kami hadir virtualnya, tapi orang berpokoknya kan gitu. Contohnya gitu. Ya, efektivitasnya memang tidak cukup baik. Kita juga sudah melakukan pemetaan. Ya, makanya Bapak Ibu perlu membuka tadi konsultasi pembelajaran. Ya, tapi ya harus hati-hati. Ini saya sudah dapat laporan juga dari SD, ada yang olahraga sudah tatap muka katanya seperti itu. Ini laporan dari SD loh. Jadi kalau ada informasi apapun kadang-kadang ya langsung ke dinas. Ya, dapat informasi belum tentu benernya. Kemarin JPD kartu Jogja Berprestasi itu loh Bapak Ibu. Beli di suatu toko, nggak mau beli sepatu, ternyata katanya sepatunya ukurannya yang besar, nggak ada yang anak SMA SMK. Protes ke Pak Wakil Wali Kota atau Pak Wali itu, terus kata saya, kita cek sebetulnya ada, tapi anaknya itu pengen yang mereknya branded atau bagaimana. Iya kan? KJB itu banyak sekali permasalahan di lapangan. Orang tua kan itu pembelian non tunai dan hanya barang-barang tertentu, pengennya beli yang lain kebutuhan sehari-hari juga. Ya diriku ya bisa saja. Kalau kali Pak Nur yang punya KJB saya nggak punya, ya saya punya uang. Ya. Pak Nur saya perlu sepatu misalnya, ya bisa dibelikan dengan KJB tempatnya Pak Nur kan boleh berarti, ya tahu Pak, tanya sama Pak Nur. Saya ngasihkan uang 400.000 ke Pak Nur, berarti kan Pak Nur itu dapat uang cash 400.000 dari KJB tadi. Bisa saja. Polusi dengan tokonya juga bisa, ya, nggak boleh untuk beli. Jadi tapi digunakan untuk beli itu dengan biasanya untuk beli elektronik. Ya bermacam. Tapi kalau kayak gitu nanti suspend nanti karena mercatnya itu tadi di DKI kayak itu langsung nggak boleh kerjasama untuk pembelian KJB. Itu Pak, saya kira ya dapat saya sampaikan jam 10 lebih. Saya mau beberapa hal rapat di internal kami loh, tadi belum ketemu. Matur nuwun Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, selamat kepada keluarga besar SMP 4 yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-26. Semoga SMP 4 semakin kualitasnya semakin bagus, semakin mewarnai pendidikan di kota Yogyakarta. Ya. Nilainya tidak lebih, pokoknya nilai bagus lah gitu ya. Bapak Ibu guru bisa bekerja dengan tenang ya. Kami harapkan kekompakan kita semua dalam bekerja, karena Bapak Ibu juga kekompakan itu sangat mempengaruhi suasana kita bekerja. Kalau Bapak Ibu kompak, rukun misalnya ya dalam bekerja bersama. Demikian, selamat dan keluarga besar SMP 4. Kurang dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus pada Bapak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
Terima kasih Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahannya dalam sarasian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa dalam masa corona ini, situasi apapun kita harus tetap semangat dalam bekerja sesuai tugas, kemudian tetap melayani siswa dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, guru sebagai guru kita tetap bijaksana dalam mengambil keputusan terhadap belajar anak. Demikian Bapak Ibu, sarasian kali ini saya mohon maaf apabila dalam mengantarkan sarasian ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Bapak Butiasori yang telah berkenan sebagai narasumber dalam rangka ulang tahun SMP Negeri 4 Yogyakarta yang ke-26 di tahun 2020. Selanjutnya kami mengaturkan selamat jalan, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Acara selanjutnya adalah potong rumah oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Yogyakarta kepada Bapak Suramanto MPD dan didampingi oleh Ketua Penyelenggara Hari Ulang Tahun SMP Negeri 4 Yogyakarta Ibu Fatmi Haryanti SPD, dan diberikan kepada Ibu Guru termuda adalah Ibu dari Susiati SPD. Dipersilakan. Kalian juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta. Mudah-mudahan dengan ulang tahun SMP Negeri 4 Yogyakarta senantiasa berprestasi dan jaya selalu. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru karyawan yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya doa ulang tahun kepada yang terhormat Bapak Suharyanto MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa bersama-sama tentang SMP Negeri 4 Yogyakarta ulang tahun yang ke-26 tahun 2020-2021. Semoga dapat barokah seraya dengan menundukkan kepala sambil berdoa.
Berdoa oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma besar-Mu karena Engkau yang mulia. Kami tadakan tangan kehadirat-Mu karena Engkaulah yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu ya Rabb, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Rabb, pada saat ini kami hadir bersama dalam acara peringatan ulang tahun ke-26 SMP Negeri 4 Yogyakarta. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik serta hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapat dari sekolah ini, banyak pula pengalaman yang kami simpan dan kenangan indah yang kami rasakan. Untuk itu ya Allah, berkahi sekolah kami ini, segenap guru, karyawan, putra-putri kami, serta alumni yang masih Engkau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami. Dan tak lupa seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya menunaikan kewajibannya, berjibaku mengantarkan putra-putri dengan satu asas yang mulia. Juga seluruh instansi dan lembaga yang telah bahu-membahu bersama dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Karunialah kami ketabahan serta kekuatan lahir batin. Kini SMP Negeri 4 Yogyakarta telah tumbuh. Jadikan sekolah kami sekolah harapan masyarakat yang disegani dan dibanggakan masyarakat. Karena itu, siramilah dengan nur cahaya-Mu semua kerabat kerja SMP Negeri 4 Yogyakarta. Jadikanlah insan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa di hari depan nanti. Ya Allah, ya Aziz, ya Muhaimin, Allah yang maha mulia dan yang maha memelihara. Sungguh kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Akan tetapi di hadapan kami tertentang tugas yang amat berat. Jadikanlah nilai kemuliaan di sisi-Mu dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia. Maka melalui sifat-Mu ya Allah yang Maha Aziz, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus kami, sehingga terwujud cita-cita dan harapan sebagai manusia Indonesia yang berkualitas, haus prestasi, berkarakter, akhlakul karimah, dan istiqomah dalam ibadah, serta beriman dan bertakwa kepada-Mu. Jadikanlah keimanan mereka sebagai penyejuk hati, mendorong mereka untuk mendekatkan diri kepada-Mu dan menjaga ukhuwah di antara kita. Ya Allah, ya Ghafar, yang maha pengampun, ampunilah dosa, kesalahan kami, para pemimpin kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah bapak ibu guru kami yang mendidik kami. Ya Allah, ya Mujib,
Allah yang maha mengabulkan. Kabulkanlah doa kami, sungguh Engkau maha pemurah dan maha pemberi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kami, doa kita bersama senantiasa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya waktu rehat atau istirahat kepada teman-teman waktu dihadirkan, monggo. Dan sambil mengisi waktu istirahat, kuis tahap kedua atau sesi kedua, untuk itu kepada Ibu Pusvianti ST dan kru dipersilakan.